Halo semuanya. Jadi kaya itu sebenarnya bisa dimulai dengan sesimpel hidup di bawah kemampuan, bayar diri sendiri dulu atau nabung dulu, dan investasi jangka panjang. Ini konsep yang sederhana banget. Tapi kenapa ya banyak dari kita yang gagal soal ini? Nah, buat kalian yang ngerasa relate, susah ngatur uang, mungkin ini beberapa alasan yang kalian alami. Yang pertama, berpikiran pendek. Banyak dari kita yang susah untuk mulai ngelakuin sesuatu kalau kita nggak terbiasa dengan hal itu. Dan butuh waktu lama untuk ngerasain hasil dari tindakan itu. Nggak gampang buat motong pengeluaran sehari-hari untuk kayak jajan kopi, beli rokok. Pokoknya untuk hemat dan menekan biaya hidup sekarang untuk menemui manfaatnya di masa depan. Mungkin banyak dari kalian yang bahkan mikir, aku nggak mau terlalu pusing mikirin soal pensiun, bisa jadi meninggal duluan sebelum itu. Iya, memang bisa aja. Tapi kemungkinan besar kalian masih hidup kan? Nah, sekarang pikiran kalian kayak gitu. Kemungkinan besar juga kalian bakalan tetap miskin nanti saat udah waktunya pensiun. Atau parahnya, kalian gak akan bisa pensiun. Kalian mau gak mau harus kerja terus supaya punya uang untuk nutupin biaya hidup. Repot kan? Makanya akan lebih masuk akal kalau kalian mulai bikin perubahan kecil yang positif di keuangan dan gaya hidup dari sekarang. Sehingga nanti kalian gak pusing karena gak punya uang di masa tua. Dengan berpikir jangka panjang ke depan, kalian pasti jadi gak mau stuck ngelakuin sesuatu yang gak progresif untuk kehidupan dan finansial kalian. Kadang susah untuk memahami bahwa langkah-langkah kecil yang bisa kita lakuin sekarang sebenarnya bisa bantu meningkatkan kualitas hidup kita di masa depan. Dan gak cuma untuk masa tua aja, keputusan kita untuk hemat dan nabung sekarang juga bisa jadi berguna banget ketika suatu hari, mungkin minggu depan atau bulan depan, kita butuh dana yang cukup besar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kadang mendadak muncul. Mungkin itu ban kendaraan kita udah harus diganti, atau ada sesuatu di rumah kita yang rusak. Dengan membiasakan menabung untuk dana cadangan atau dana darurat dari sekarang, kita membantu mengurangi beban finansial bagi diri kita sendiri di masa depan. Dan kalau kita berpikir jangka panjang ke depan, pensiun dan masa tua mungkin kelihatan jauh banget bagi kita yang masih di usia 20-an atau 30-an awal. Tapi sebenarnya itu bakal datang lebih cepat dari yang kita kira. Lanjut, alasan yang kedua, punya ekspektasi investasi yang gak realistis. Ada beberapa tipe orang yang punya ekspektasi gak realistis yang menghambat mereka buat bangun kekayaan. Tipe yang pertama, ada investor yang naif, yang langsung down banget kalau investasi mereka rugi. Mereka gak bisa tahan sama kerugian sementara, dan seringkali ini bakal bikin mereka kapok untuk investasi. Kalau pasar saham turun terus selama setahun, mereka langsung jual rugi dan simpen duitnya di bank. Lalu tipe yang kedua, orang-orang yang nggak paham berapa banyak yang bisa mereka dapetin dari investasi. Karena nggak ngerti soal keuntungan dari investasi, nabung dan invest itu bukan jadi prioritas mereka. Mereka nggak tahu kalau ada reksadana indeks yang bisa menghasilkan return rata-rata sekitar 10% per tahun sebelum inflasi. Nggak seperti tabungan di bank yang cuma bisa ngasih bunga 1% atau 2% atau 3%. Dan tipe yang ketiga, yaitu mereka yang punya ekspektasi terlalu tinggi, berpikir bahwa uang mereka harus tumbuh dengan cepat atau bahkan bisa jadi 2 kali lipat setiap tahun. Setelah mulai investasi, mereka pengen langsung untung 100% dalam waktu yang singkat. Dan kalau nggak bisa, mereka nganggap investasi itu nggak worth it. Dapat 10% per tahun kelihatan kecil buat mereka. Next, alasan yang ketiga, kurang disiplin. Disiplin soal keuangan itu adalah tentang membuat aturan main dengan uang. Ini bisa membawa perubahan besar buat kita. Hidup di bawah kemampuan, atau pengeluaran yang nggak melebihi pemasukan, dan investasi secara konsisten, itu sebenarnya sederhana, tapi nggak gampang untuk kebanyakan orang. Ada yang nggak sabar, pengen ngelihat hasil positif dari langkah kecil, padahal nggak gitu aturan mainnya. Misalnya, banyak dari kita yang lebih milih liburan keluar kota, tapi bayar tiketnya pakai kartu kredit atau pay later, yang penting bisa jalan-jalan deh. Ketimbang nahan diri dengan nabung dulu dan liburan kecil-kecil di dalam kota yang sesuai budget kemampuan. Mikirnya, gak apa-apa deh, ntar bayar cicilan tiket dipikirin belakangan, bisa dicicil ini,
Yang penting bisa liburan seru-seruan dulu. Ada banyak dari kita yang nggak bisa menolak atau menahan diri untuk nggak belanja, meskipun itu nanti bakal bikin masalah finansial di belakang. Kayak misalnya kalau ada sale, lihat live jualan, atau kemakan iklan endorsan influencer di medsos. Kita nggak tahan untuk nggak beli, walaupun itu bakal ngorbanin kesejahteraan finansial kita. Lanjut, alasan yang keempat, suka menunda-nunda. Membangun kekayaan itu adalah proses yang panjang dan butuh waktu untuk mulai bergerak. Nah, banyak orang yang menunda di tahap memulai ini karena mereka ngerasa manfaatnya baru bakal kelihatan bertahun-tahun lagi, masih lama. Ini memang ada benarnya. Tapi yang nggak mereka sadari adalah improve-nya bakal kelihatan lebih cepat dari yang mereka kira. Aku mau mulai investasi nanti deh kalau penghasilanku udah lebih besar. Atau aku pengen mulai usaha suatu hari nanti tapi bukan sekarang. Soalnya aku lagi sibuk banget dan ekonomi juga nggak pasti. Lagi pula mungkin aja nggak berhasil. Nah, nggak mengambil langkah awal, nggak memulai usaha untuk membangun kekayaan ini, itu bakal lebih cepat bikin kita rugi dalam banyak hal. Kita kehilangan waktu yang berharga yang bisa dipakai untuk menikmati hasilnya kalau kita mulai lebih awal. Semakin cepat kita memulai proses membangun investasi atau bisnis, semakin banyak waktu yang kita punya untuk menikmati hasilnya. Next, alasan yang kelima, cari-cari alasan daripada bergerak melakukan perubahan. Nggak susah untuk mencari alasan kenapa kita nggak bisa maju, tapi itu nggak bakal bantu apa-apa buat kita. Karena selalu ada alasan kenapa sesuatu nggak bisa dilakukan. Penghasilan nggak cukup lah, biaya hidup terlalu tinggi lah, atau mindset investasi itu cuma buat orang kaya karena mereka yang punya duit lebih lah. Nah, sekarang menurut kalian, menyalahkan faktor di luar diri kita itu bakal membantu kita maju dan sukses, atau malah justru menghambat kita? Daripada fokus sama apa yang bisa kalian lakukan sekarang untuk maju ke depan, kalian nyalahin hal-hal di luar kendali kalian. Mengeluh tentang kenapa kita nggak maju-maju, itu cuman bikin kita stuck di satu tempat, muter-muter terus. Apakah kalian pikir mereka yang udah sukses itu berhasil karena mereka mencari-cari alasan kenapa mereka nggak bisa sukses? Kemungkinan besar sebaliknya kan? Orang sukses mencari alasan kenapa sesuatu bisa dilakukan dan kenapa mereka bakal berhasil. Jadi, terus mencari alasan kenapa kalian nggak bisa memperbaiki situasi kalian, kenapa kalian nggak meningkatkan kualitas hidup dan finansial kalian, itu pasti bikin kalian gagal. Lanjut, alasan yang keenam, takut akan perubahan. Melakukan perubahan untuk jadi lebih baik itu butuh perubahan itu sendiri, dan ini yang banyak orang takutkan. Perubahan membawa ketidakpastian, dan kadang kita lebih milih bertahan di tempat daripada mencoba hal baru yang belum pernah kita lakukan. Meskipun kita struggle, kita susah payah cari uang dan bayar tagihan, banyak dari kita yang lebih milih lanjut dengan cara yang lama daripada belajar hal baru, daripada meningkatkan kualitas diri dan mencoba sesuatu yang beda. Ntar kalau investasiku rugi gimana? Ntar gimana kalau ekonomi anjlok? Takut untuk mencoba hal baru dan gak mau melakukan perubahan kecil yang positif di segala aspek kehidupan kita, itu pada akhirnya gak bakal bikin kita maju ke depan. Next, alasan yang ketujuh adalah berharap uang bisa bikin bahagia. Umumnya sih kita pasti selalu dapat kepuasan jangka pendek setelah belanja. Ketika kita beli sesuatu, kita tiba-tiba ngerasa excited dan senang. Wajar kan? Tapi perasaan bahagia itu sangat singkat. Cuman beberapa menit, jam, atau beberapa hari lah kalau kita beruntung. Ya, simpelnya, belanja itu nggak ngasih kebahagiaan atau kepuasan jangka panjang untuk kita. Jadi kita bakal terus belanja, mengejar dopamin berikutnya. Hasil akhirnya adalah biasanya kita jadi terlalu boros dan kehabisan uang. Dan kita bingung kemana semua uang kita yang habis untuk barang-barang yang nggak penting itu. Nah, orang yang bisa ngalahin godaan untuk buang-buang uang, itu paham kalau uang paling baik dihabiskan untuk hal-hal yang memberikan kepuasan jangka panjang. Seringnya kayak pengalaman dan hobi. Orang yang sukses dan kaya nggak takut untuk menggunakan uang mereka. Mereka cuma nggak buang-buang uang aja. Sementara orang yang nggak pintar ngatur uang nggak begitu. Mereka nggak berpikir ke depan, nggak suka tanggung jawab.
Dan keliru melihat uang itu sebagai sesuatu yang bakal membeli kebahagiaan atau ngasih kebahagiaan untuk mereka. Nah, setelah tahu beberapa alasan kenapa kita gagal dan susah ngatur uang, kita bisa tahu nih perubahan apa yang perlu kita lakuin. Dan kadang menyadari bahwa kita punya problem-problem ini, itu udah cukup untuk bantu kita menghindarinya di kemudian hari. Oke? Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.